بسم الله الرحمن الرحيم langsung termain tilu terakhir badannya. Mau istirahat dulu lah. Oh langsung. Ya tuh, pang video. Materi tentang mempelajari sahabat. Begini tentang berhubungan dengan menjadikan hujah ya, atau kan tentang hadis sunnah gitu kan, itu bisa jadikan hujah gitu. Jelas karena itu sumbernya dari Rasul. Kemudian nah ini menginjak kepada sahabat, kemudian sahabat juga berarti boleh gitu kan, karena dekat dengan Nabi atau bahkan sejaman dengan Nabi seperti itu. Nah sekarang banyak di istilahnya diumpamakan, kemudian ulama ya, atau ulama sekarang bahkan yang menjadikan dalil gitu kan. Jadi mereka itu menyebutkannya itu dalil ya, dalil ketika mengakukan amal, contohnya dalam ibadah lah, dalam ibadah ini bagaimana tanggapannya ketika dalam ibadah yang menjadikan dalilnya itu dari perkataan ulama. Nah mereka menganggapnya itu karena sahabat juga itu kan bukan nabi gitu kan, hanya sahabat, tapi kenapa bisa jadikan hujah atau pegangan atau bisa diamalkan gitu kan. Nah maka kan ulama juga bahkan timbulnya taklid juga kan seperti itu, karena dari akhlak ya, dari akhlak seorang ulama tersebut, wah dia itu soleh baik, ini ketika berucap atau apa itu harus diikuti gitu, karena memang gambarannya istilahnya baik gitulah, soleh atau gimana. Nah bagaimana tanggapannya tentang itu? Jadi karena sahabatnya ini kan sahabat bukan nabi tapi bisa dijadikan pegangan. Nah kemudian nanti turun bahkan ulama juga kan istilahnya ulama hadis, bahkan yang menjadikan dalil itu kadang bukan nabi bukan sahabat tapi ulama ya, ulama zaman dulu lah, ulama zaman dulu itu sering dijadikan dalil-dalil gitu sebagai pegangan ketika ibadah atau ibadah lah seperti. Jadi bagaimana tanggapannya tentang hukumnya gitu? Apakah boleh gitu ya? Karena memang ulama itu adalah alim gitu, yang berilmu, bahkan kalau sekarang mah beristima gitu kan, beristima gitu. Tapi kalau yang ini dihubungkannya dengan seperti dalil seperti nabi gitu ya, yang bisa menjadikan ya pegangan gitu, jadi hujah. Bagaimana tanggapannya untuk tema ini, untuk sahabat ini, tentang masalah seperti itu ya? Terima kasih. Berkaitan sarang hujah atau nabi hukum yang dilakukan oleh para sahabat. Terus menurut saya prima, yang namanya hukum dalam fikih dalam hujah kan ayah jadi permasalahan itu di zaman sekarang ya, di zaman sekarang karena emut, karena upami orang tidak bisa memecahkan masalah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Begini tuh sebentar Allah dan Rasulnya. Jadi adapun ada pemahaman atau ada hukum dari para ulama yang mengatakan bahwa ini boleh, bahwa ini padilahnya ini. Nah itu tadi kembali kepada Allah dan Rasul, termasuk kepada para sahabat karena dekat dan hidup di zaman Nabi. Mungkin itu yang lain boleh. Silakan. Terima kasih tidak Tuan Kasiro. Menambahkan, silakan Tuan Syahid, Tuan semuanya menanggapi. Bahasan gini lah, sederhananya mungkin Tuan Cecep mempertanyakan apakah bisa dalih-dalih yang dikeluarkan oleh para ulama menjadikan payung hukum, begitu ya? Sebagaimana ketika kita
berpegang kepada dalil yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi, padahal itu bukan Nabi gitu. Sahabat juga dalil-dalil yang dikeluarkan oleh para sahabat itu bisa kita ikuti. Apakah para ulama juga sama seperti itu kan? Paling tidak seperti itu. Sedikit mungkin sebelum sampai kepada yang lainnya, kalau dipertanyakan bisa atau tidak, jawabannya bisa. Karena memang ada kata Nabi yang menjadi pewaris Nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya yang meneruskan ya, perjuangan para nabi ya, setelahnya mungkin sebelumnya ada sahabat tabi'in atau tabi'in baru ke ulama. Nah, itulah yang dinamakan dengan ulama warasatul anbiya. Kalau dipertanyakan bisa. Cuman apakah ulama itu mengeluarkan hadis? Tidak bisa. Karena hadis itu hanya keluar daripada Nabi, baik berupa ucapan, ya, perbuatan, persetujuan, itu adalah sandarannya kepada Nabi. Bagaimana dengan sahabat? Sahabat pun juga tidak mengeluarkan hadis, ya, tapi mengamalkan. Makanya tadi saya dari awal mukadimah mengatakan ada hadis, ada sunnah. Ada awal. Ini justru ini baru ditemukan masalahnya. Gitu. Ini baru ditemukan masalahnya. Para ulama nggak bisa mengeluarkan hadis karena hadis itu tetap keluar daripada Nabi. Siapa yang kategori boleh kita memegang dalil yang dikeluarkan oleh ulama? Ulama warasatul anbiya itu mengeluarkan hadis Nabi, bukan hadis sendiri. Ya. Adapun yang dikeluarkan oleh ulama, ya, nggak bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh para ulama, apa yang dilakukan oleh ulama itu nggak bisa disebut hadis karena hadis itu hanya pada Nabi. Gitu. Nah, lantas bisakah kita mengikuti para ulama? Ya harus justru. Ya, kita harus mengikuti para ulama. Ya memang kita kalau mengikuti para sahabat, ya, jangan para sahabat. Bapak kami juga kita sudah sejaman apalagi dengan Nabi dan para sahabat gitu. Ya kita berpatokannya kepada ulama. Siapa ulama yang mana? Karena ulama ini ada dua. Ada ulama warasatul anbiya, ada ulama syuh. Yang diklaim oleh Nabi itu adalah ulama warasatul anbiya. Nah, sementara kebanyakan dan kenyataan realita dia sekarang ada juga ulama syuh, adalah ulama yang menyesatkan. Kategorinya, kalau kita terangkan lagi ulama syuh ini luar biasa panjangnya. Yang jelas, ketika mereka berusaha ya menginstal pemahaman yang di luar daripada hadis Nabi, mungkin dengan pendekatan disebut hadis dhaif dan sebagainya, tapi terus didekatkan yang akhirnya jadi takwil. Nukuduna orang teh ngaadatkeun syariat, ya, dijadikan adat, itulah ulama warasatul anbiya. Makanya kalau muncul pertanyaan, bolehkah kita memegang dalil yang dikeluarkan oleh ulama? Harus. Tapi ulama yang mana? Mungkin itu pertanyaannya selanjutnya. Ya. Mungkin sedikit seperti itu gambarannya. Silakan mungkin yang lain.